Saya, Ati Endar Noning Tias, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan Riau. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di SMP Global Andalan pada modul 14 Budaya Positif. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gosen 2004. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke stimulus proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir, menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus 1. Faras tidak aktif pada saat kerja kelompok karena tidak suka dengan temannya yang setiap hari mengganggunya. Berikut tahapan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Farah sudah tahu belum mengapa Farah dipanggil? Sudah Bu, karena saya tidak bekerjasama di kelompok saya Bu. Betul. Menurut Faras, apakah tidak bekerja sama dalam kelompok itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak Bu, harus minta maaf Bu, harus salah. Tidak apa-apa Faras, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ibu juga pernah melakukannya. Ibu tidak tertarik sih mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti memiliki alasan. Coba ceritakan sama ibu kenapa kamu tidak mau bekerja sama di kelompok kamu. Karena saya tidak mau sekelompok dengan mereka Bu. Dia hampir setiap hari mengganggu saya Bu. Belajar berkelompok sambil bereksperimen itu sangat menyenangkan. Tapi kalau misalnya dalam kelompok ada anak atau teman yang tidak menyukai kita, maka belajar itu jadi tidak menyenangkan. Nah, menurut kamu ada nggak solusinya supaya kamu bisa bekerja sama lagi dengan Mikael? Ada Bu, saya akan berbicara dengan Mikael dengan baik. Oke, kapan kira-kira kamu mau melakukannya? Hari ini Bu, setelah pulang sekolah saya akan menemukan Bu. Oke, baik. Menurut Farah, masih ingat nggak apa sih keyakinan kelas kita yang pernah kita buat yang kita sepakati? Masih Apa itu kira-kira keyakinan kelas kita yang kita tentang menilai? kerjasama Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi selanjutnya Farah tuh mau menjadi murid yang bagaimana? Yang seperti apa? Saya ingin bisa bekerja sama di saat kelompok saya sedang bekerja sama. Bagus. Nah, nanti kita sudah mendapatkan solusinya ya. Ibu yakin Oras bisa menanamkan yang lebih baik di ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, sekarang Oras boleh beristirahat kembali ya. Perkenalkan, nama saya Faras, saya dari kelas 7B. Saya sangat senang bisa diajak untuk berdiskusi dalam hal bekerja sama. Bahwa di hari kemudian saya akan terus bekerja sama dan memahaminya di kelompok saya. Sekian, terima kasih. Skenario kasus 2.
Kela tidak jujur pada saat belajar kelompok. Dia tidak nyaman di kelompok karena sering dijahilin temannya. Berikut tahapan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. 3. Bagaimana ini kelompok Kela? Sampai di mana progresnya? Udah selesai kok Bu, semua anggotanya juga pada kerja. Mana ada kayak dari kerja Bu? Dia dari tadi main Bu. Betul Kayla. Kamu sudah membantu kelompokmu untuk bekerja di kelompok? Sebenarnya enggak Bu, soalnya tadi saya main-main. Apa kabar Kayla? Oke. Kayla tahu nggak kenapa ibu memanggil Kayla di sini? Karena tadi waktu belajar kelompok saya tidak jujur Bu. Oke. Menurut Kayla, apa ya? Tidak jujur dalam kelompok itu merupakan perbuatan yang baik. Tidak Bu, saya minta maaf Bu. Oke, nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan berbuat salah. Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Nah, ibu tidak tertarik sih untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu mungkin punya alasan mengapa kamu tidak jujur dalam kelompok. Karena saya tidak nyaman di kelompok itu. Saya tidak suka sama Jeremy Bu, karena Jeremy suka menjadikan saya Bu. Nah, belajar kelompok itu sebenarnya kan sangat menyenangkan. Tapi kalau seandainya ada teman yang nggak suka sama kita, jadi kerja kelompok itu jadi nggak menyenangkan. Terus kita jadi bisa nggak jujur sama kelompok itu. Nah, menurut Kela, ada nggak kira-kira solusinya supaya nanti Kela bisa kerja kelompok lagi dengan baik dan jujur? Ya Bu, nanti saya akan coba nasihatin Jeremy Bu biar gak menjahilin saya lagi. Oke. Menurut Kela kapan Kela mau melakukannya? Hari ini. Nah, hari ini nanti Kela udah ketemu sama Jeremy ya. Menurut Kela, Kela masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih Bu. Nah, menurut Kela, keyakinan mana nih yang berkaitan dengan masalah yang Kela hadapi? Kejujuran. Benar sekali. Jadi selanjutnya Kela ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin menjadi lebih jujur lagi Bu saat kerja kelompok. Oke, bagus. Nah, jadi sekarang kita sudah menemukan solusinya ya Kela. Nah, terima kasih Kela sudah datang ke sini. Mudah-mudahan Kela bisa menerapkan keyakinan itu lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, nah silakan Kela boleh istirahat kembali. Masih Bu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kayla. Saya dari kelas 9C. Saya sangat senang diajak berdiskusi sama Bu Ati karena saya dapat mempelajari bahwa kedepannya saya harus lebih jujur dan saya harus menghargai teman-teman di kelompok saya. Terima kasih. Kesimpulan penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, guru diharapkan memosisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid pada saat belajar bisa berkolaborasi dengan baik dan bersikap jujur.